Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaifa halukum? Gimana kabarnya para peserta didik semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar. Insyaallah akan melanjutkan pembelajaran tajwid kita tentang mad arid disukun. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita mengulas dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ahkamul mad, yaitu hukum-hukum mad. Kita sudah sampai pada hukum jaiz, sebagaimana bait sebelumnya disampaikan, wa jaizun qasrun wa maddun infusil bikilmatin, ya. Hukum jaiz, ya, dalam mad far'i, yaitu boleh dibaca mad dan boleh dibaca qasr. Contohnya adalah pada mad jaiz mufasil dan mad silah kubra. Ya, masih pembahasan tentang hukum jaiz. Pada kali ini insyaallah kita akan membahas tentang mad arid disukun. Mari kita mengamati bait yang ke-45. Kita baca, wa mithlu dha in arada as-sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Ya, dari bait di sini kita fahami, kita amati dulu wa mithlu dha, dan serupa dengan ini, yaitu serupa dengan hukum jaiz, yaitu boleh dibaca qasar dan boleh dibaca mad. Yaitu apa? In arada as-sukunu, ketika datang sukun, waqfan dalam keadaan waqaf, yaitu ketika huruf mad bertemu dengan sukun dalam keadaan waqaf. Artinya huruf mad bertemu dengan huruf hidup dalam keadaan disukunkan, dalam keadaan waqaf. Contohnya, kata'lamuna nasta'in. Contoh, nasta'lamuna dibaca ta'lamun, ya. Nasta'inu dibaca nasta'in. Itu dalam keadaan waqaf, ya. Ketika waqaf seperti lafaz ta'lamun dan nasta'in, maka inilah yang disebut mad arid disukun, yaitu ketika ada huruf mad bertemu dengan sukun arid, ya. Sekali lagi, huruf mad bertemu dengan sukun arid. Mari kita fahami, ya. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan sukun arid yang datang karena waqaf. Ketika ada huruf mad bertemu dengan huruf hidup tapi mau diwakafkan, sehingga huruf hidupnya itu, huruf berharokat itu berubah menjadi sukun. Contoh di sini, ta'lamuna, ketika kita mau berhenti menjadi ta'lamun, dan nun yang tadi berharokat fathah berubah menjadi sukun. Nah, ini namanya sukun arid, atau yang mudahnya sukun palsu. Sebenarnya nun huruf ini berharokat, tapi karena dalam keadaan berhenti maka dia disukunkan. Nah, sukun ini namanya sukun arid, ya. Ta'lamuna jadi ta'lamun, nasta'inu jadi nasta'in. Nah, mad arid disukun ini terjadi hanya ketika waqaf, ya, ketika dalam keadaan berhenti. Kalau dalam keadaan wasal maka dia menjadi mad tabi'i, bukan menjadi mad arid. Dan syaratnya yaitu terjadi ketika waqaf, atau dalam keadaan kita menghentikan bacaan, atau dalam keadaan berhenti. Adapun panjangnya berapa? Panjangnya adalah pada mad arid sukun boleh dibaca dua harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Ya, ini yang hukumnya jadi jaiz. Jaiz artinya boleh dibaca qasar, boleh dibaca mad. Boleh dibaca 2, 4, atau 6. Namun syaratnya harus konsisten. Apabila kita dalam satu majelis ketika mendapati mad arid disukun dibaca 2 harokat, di ayat selanjutnya ketika kita baca dalam majelis tersebut juga harus dibaca 2 harokat. Tidak boleh 2 kemudian 4 kemudian 6. Harus konsisten. Apabila kita membaca dalam satu majelis tersebut mendapati
mad arid sukun kita baca 4 harokat, maka selanjutnya pada ayatnya selanjutnya yang ketika kita mendapati mad arid sukun dibaca pula 4 harokat. Pun juga ketika kita mendapati mad arid sukun kita baca 6 harokat misalnya, maka di ayat selanjutnya ketika mendapati mad arid sukun kita juga baca dengan 6 harokat. Tidak boleh tidak beraturan habis 6, 4, 2. Tidak seperti itu. Harus konsisten. Ya, setelah kita memahami mad arid sukun, mari kita praktikkan. Ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di contoh yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ya. Di sini manakah contoh bacaan mad arid sukun di sini? Perhatikan di setiap ujung ayatnya. Sini an-nas, ya. Di sini ada huruf mad alif bertemu dengan huruf hidup, huruf sin yang berharokat kasroh. Namun ketika kita menghentikan bacaan, maka sin yang berharokat kasroh menjadi sukun. An-nasi, kemudian dibaca nas. Nah, sukun ini namanya sukun arid. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Itu contoh bacaan mad arid sukun. Pun juga di ayat kedua sama malikin nas. Ya, di sini ada huruf mad alif. Ya, ketika alif syaratnya sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kemudian di sini setelahnya ada huruf sin yang berharokat kasroh. Namun kita mau mewakafkan bacaan atau menghentikan bacaan, maka sin yang tadi berharokat kasroh berubah menjadi sukun. Nah, sukun ini namanya sukun arid. Bacanya malikin nas. Ya. Itu contoh bacaan yang pertama. Yang kedua, was-samaa'i dzatil buruj. Ya. Di sini ada waw huruf mad, ya, syaratnya sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, setelahnya ada huruf jim yang berharokat kasroh. Namun kita mau menghentikan bacaan, maka jim yang tadi berharokat kasroh kita sukunkan. Nah, sukun ini namanya sukun arid. Mad ini namanya mad arid lis sukun. Was-samaa'i dzatil buruj. Di ayat kedua juga disebutkan wal yaumil mau'ud. Di sini ada waw huruf mad, syaratnya sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Di sini ada huruf dal berharokat kasroh. Namun kita mau menghentikan bacaan, maka dalnya berubah menjadi berharokat sukun. Ini namanya sukun arid. Wal yaumil mau'ud. Kemudian contoh selanjutnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini ada ya huruf mad. Syaratnya sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, setelahnya ada huruf berharokat. Namun kita mau menghentikan bacaan, maka huruf yang tadi berharokat disukunkan. Nah, ini namanya sukun arid. Madnya namanya mad arid lis sukun. Bi ashabil fil. Kemudian ayat selanjutnya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, setelahnya ada huruf lam yang berharokat kasrotain. Namun kalau kita mau menghentikan bacaan, maka lamnya berubah menjadi berharokat sukun. Sukun ini namanya sukun arid. Fi tadlil. Nah, adapun panjangnya harus konsisten. Kalau kita mau membaca dua seterusnya dalam satu majelis. Kalau membaca empat seterusnya dalam satu majelis. Dan kalau mau membaca 6 harokat juga tetap 6 harokat dalam satu majelis kita membaca Al-Quran. Kemudian yang harus menjadi perhatian adalah hendaknya diperhatikan konsistensi, ya, konsistensi bacaan mad arid lis sukun. Ya, dalam kita membaca Al-Quran, kita mendapati mad arid lis sukun, kita membaca 2, tetap bacalah 2 dalam satu majelis tersebut. Ketika baca 4, maka 4 harokat dalam satu majelis tersebut. Ataupun baca 6 harokat, tetap baca 6 harokat dalam satu majelis tersebut. Ya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya apa itu mad arid sukun, yaitu ketika ada huruf mad bertemu dengan sukun arid. Terjadi dalam ketika waqaf dan panjangnya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Ya, untuk selanjutnya silahkan kerjakan evaluasi yang sudah di-share di grup kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal a'fu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.